itu sungguh baik. Tadi itu kan saya ikut doa puasa yang ibadah siang, tapi saya nggak buka kamera karena saya tadi kan di rumah sakit. Terus saya pulang, habis itu pulang saya doa pribadi dulu, terus buka kamera. Saya itu kaget ya ketika didoakan Bapak bahwa penderitaan saya, terus pintu-pintu berkat mulai dibukakan. Memang saya beberapa hari ini kan sebenarnya kan kalau gaji saya untuk membayar utang-utang itu setiap bulannya selalu kurang ya kalau saya bayarkan semua. Tapi anak saya tiba-tiba itu gini, Mak, aku juga pengen itu loh, bisnis kosmetik. Terus aku jadi ingat waktu ada hamba Tuhan bilang, memberi nubuatan kepada saya bahwa kamu akan diberkati Tuhan lagi lebih dan lagi, tapi dengan cara bisnis kosmetik. Terus saya masih ingat itu mau melangkah gimana caranya ya, sedangkan saya kan diintimidasi orang terus. Saya mau jalani bisnis di sini sudah nggak bisa kan, keluar masuk nggak bebas, waktu di majikan yang dulu kan bebas ya. Terus gimana caranya ya, tiba-tiba anak saya ngajak, gimana Mak, yuk bisnis. Lah aku nggak punya uang, gimana aku nih. Terus nanti dulu, nanti waktu bayar utang itu tak geser, orang itu marah enggak ya, aku gituin. Nanti tapi tak doa dulu, aku gituin. Saya doa dulu mau geser orang yang saya mau bayar bulan depan itu. Tiba-tiba anak saya ngajak gitu, saya beranikan. Saya beranikan, Mama harus bangkit lagi loh. Iya, aku pengen bangkit sebenarnya, tapi kalau ditindas orang kayak gini terus kan aku juga gimana ya rasanya gitu. Jadi Pak Hebron waktu doakan saya itu tadi kaget, benar-benar kaget. Loh, saya tadi juga minta, Tuhan, aku udah lelah loh Tuhan, hidup kayak gini terus, ditekan orang terus gitu. Dihakimi banyak orang itu nggak enak loh Tuhan, aku gitu. Waktu doa puasa Daniel juga banyak cobaan, ibaratnya ikut orang kan ya pasti banyak hal ya. Sampai saya ngomong sama Yu Mariata di malam itu, waduh yuk, ini doa puasa Daniel kok berat ya. Aku nih biasanya kita doa puasa ini itu kita jalani enjoy aja ya. Terus Allah Tuhan tahu juga kita jalani apa enggak, Tuhan tahu. Tapi kan sayang kalau enggak ikut, aku gituin. Iya juga yang mau taat sama Tuhan kok kayak gini ya gitu. Jadi benar saya tadi ya nangis pas waktu Pak Hebron doakan. Memang benar banyak hamba Tuhan itu mendoakan itu semua hampir sama, bahwa penderitaan saya, terus pokoknya Tuhan perhitungkan semua. Memang benar saya ditipu orang itu nggak pakai uangnya sama sekali, bahkan uang saya hilang. Saya kerjaannya cuma nangis, tapi ketika saya udah masuk di MDSB, berserah, benar-benar berserah, malah saya ya ibaratnya banyak sukacita. Jadi kiranya kesaksian ini menguatkan Bapak Ibu yang pada saat ini sedang punya masalah. Kalau soal rumah tangga, perekonomian, saya itu udah ibaratnya bontang-banting kayak apa dari anak-anak saya. Kemarin tuh didoakan pendeta itu bilang, dari anak-anak saya kecil itu udah itu mendoakan itu sampai saya benar-benar Roh Kudus itu tahu ya. Saya itu nggak kenal sama ibu itu pun, ibu itu tahu penderitaan saya dari anak-anak saya kecil sampai anak-anak saya udah besar-besar. Saya mencari uang untuk mereka, sampai saya kegagalan demi kegagalan tentang bisnis itu saya rasakan bukan dari saya sendiri, malah justru kadang dari orang lain yang menghancurkan saya. Saya itu sampai kadang lelah gini, Tuhan aku udah lelah loh Tuhan, aku cari uang, aku nggak kenal waktu di sini, ngejar waktu ini waktu itu, tapi kok kalau udah mulai akan jadi udah dipegang uang saya hilang lagi Tuhan, aku gituin. Tapi kadang saya gini, iya ya selama ini saya tuh di negara orang, saya sendirian, ibaratnya kan ngeluh sama orang tua pun percuma. Kalau mereka tahu utang saya miliaran, oh mungkin ibu saya udah nggak ada dari dulu. Saya itu selalu bilang, kuat, saya aja kuat kok. Saya utangnya cuma berapa ratus juta kok, Mak, aku gituin. Nggak tahu ibu saya itu uang saya berapa, saya ditipu orang berapa, nggak ada yang tahu. Yang tahu semua anak saya terakhir itu sampai, Mak, kalau saya tahu uang Mama segitu, Mama pasti tak suruh pulang dari dulu.
Ya karena egoisnya saya waktu itu cuman pengen balas dendam suami saya. Aku harus bisa hidup bergelimang harta kayak dulu lagi. Ibaratnya saya udah bantu dia aja, saya ditinggalin. Apalagi saya nggak punya uang. Itu pikiran saya. Jadi waktu ngejar uang itu cuman adanya di otak saya itu dendam masa lalu saya gitu. Jadi terima kasih benar-benar sama MDSP yang teman saya yang membagikan, malah justru teman saya yang ngajak itu nggak pernah ibadah di sini. Terus saya benar-benar terima kasih, Tuhan Yesus itu sungguh baik menguatkan saya. Yuk Maria itu, kita itu sering nangis bersama. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini sedang kesusahan dalam uang, Bu, Bapak, masalah kalian itu belum seberapanya dengan masalah yang kami hadapi. Percaya, kita sama-sama punya Tuhan Yesus. Kita pasti dikuatkan, pasti kita bisa melewati semua. Dengan percaya, kita mencari Tuhan terus sungguh-sungguh, pasti kita dikuatkan. Sekalipun banyak orang, aku udah lelah, aku ini, kalau pas lelah, Tua, Bu, tidur dulu sesaat. Habis itu pujian, penyembahan, yakin dan percaya Bapak dikuatkan. Terima kasih buat Bapak Ebron, semua pendeta yang ada di sini yang setiap hari bergantian mendoakan kita, menguatkan kita pasti semuanya bisa. Bapak di surga, terima kasih untuk sore dan menjelang malam hari ini yang luar biasa. Kau kumpulkan kami di ruang Zoom meeting ini. Kami percaya kami semua akan menerima hal-hal yang baik, suara Engkau yang kami bisa dengar dari hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Bapak ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami, dan kami percaya Engkau adalah segalanya. Engkau adalah yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik. Terima kasih. Saya sungguh diberkati dengan doa Pastor Joshua dan juga kesaksian Ibu Maria ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi keseharian kita itu sebenarnya sangat luar biasa pimpinan Tuhan. Kadang-kadang kita kurang menghargai sebenarnya. Apalagi kalau kita lagi dalam situasi yang serba bagus, serba enak, serba sukses, pokoknya serba yang bagus-bagus deh. Ya, kadang-kadang kita lupa gitu. Ya, bahwa sebenarnya hal itu dicapai bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan kita yang hebat. Amin. Amin. Kita suka lupa diri sebenarnya. Ya, bahasanya yang lebih pasaran lah istilahnya, lupa diri ya. Jadi malam ini saya coba untuk memberikan sedikit siraman firman Tuhan yang tentunya ini sudah biasa sekali ya, tidak ada yang luar biasa. Saya coba mengutip dari perspektif yang lain ya, sehingga waktu Pak Ben minta saya berdoa dan saya baru bisa menjawab kurang lebih 1 hari kemudian ya, karena saya tahu saya tidak bisa sembarangan mau kasih judul gitu tanpa saya imani dan saya doakan atas firman yang akan disampaikan ini ya. Dan saya diberkati dengan suasana yang baik gitu mengenai saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa sih yang saya mesti sampaikan lagi ya. Tetapi saya percaya bahwa apapun yang disampaikan itu tidak pernah akan sia-sia ya, sehingga kita mengerti bahwa kembali bahwa Tuhan itu terlalu baik sebenarnya, terlalu baik ya. Saya selalu berulang kali mengatakan bahwa Tuhan itu terlalu baik ya. Jadi tema malam ini saya ambil dan saya waktu itu beritahu ke Pastor Ben kasihnya tidak berujung ya. Ngerti dong kalau yang disebut tidak berujung ya. Jadi kalau kita tarik garis itu misalkan pakai pensil atau apapun itu tidak ada ujungnya ya. Maksudnya apa? Ya begitu. Kasih Tuhan itu memang luar biasa.
kita tidak mengasihi dia, dia tetap mengasihi kita. Saya juga nggak ngerti kadang-kadang kok Tuhan begitu baik ya. Kita minta maaf, kita kurang ajar, tetap kita dikasih. Sebenarnya apalagi yang kita harus lakukan untuk itu? Kita sudah berdoa, kita sudah dengar firman Tuhan, kita mungkin kalau sebelum pandemi rajin ke gereja, memberikan persembahan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi memang itu sebenarnya nggak cukup kalau untuk membayar kasih Tuhan. Saya selalu bilang, ada nggak di dunia ini orang yang berani mengatakan, berapa sih harganya 2 tetes darah Yesus yang mati di kayu salib di Golgota? Ya, nggak usah banyak-banyak, 2 tetes aja. Ya, kalau ada yang sanggup bilang, oh saya sanggup bayar itu, saya pikir ada yang aneh. Entah dia nggak mengerti, atau memang dia sombong, atau dia asal jawab aja. Ya. Saya yakin dan percaya tidak ada yang sanggup membayar, walaupun hanya 2 tetes. Ya. Nanti kita bisa melihat bahwa kesombongan-kesombongan itu dipatahkan dan diruntuhkan hari-hari terakhir-akhir ini. Ya, sekarang ini kita nggak bisa lagi bilang si ini hebat, si itu hebat, itu udah nggak ada cerita. Yang hebat hari ini besok dia bisa nggak hebat. Namun kita percaya bahwa dengan kita mengasihi Tuhan, kita itu dalam perlindungan Dia yang luar biasa. Tidak ada satupun kesanggupan dunia untuk melindungi seperti Tuhan kita. Tidak ada. Saya tegaskan kembali lagi, tidak ada. Jadi kalau masih ada orang bilang dengan kesombongannya segala macam, itu menurut saya sesuatu yang nggak perlu kita nggak perlu ladenin ya. Saya lihat di ruang Zoom ini ada beberapa teman saya yang saya hormati, yang saya nggak bisa sebut namanya satu persatu. Terima kasih sudah bergabung. Tadi saya minta izin dengan Pastor Ben, juga saya bilang nanti setelah firman Tuhan saya izin leave. Saya harus istirahat karena tadi pagi saya booster dan ternyata ada sedikit side effect ya, tapi nggak parah sih. Jadi mohon izin Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, nanti setelah selesai saya segera tinggalkan ruangan ini ya. Oke, saya minta izin mungkin share screen beberapa screen kalau boleh Pak Ben atau siapapun atau Desi. Sudah co-host Pak. Sudah ya. Oke, izinkan 1-2 menit. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Masih belum? Belum Pak. Belum ya, sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya udah Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih Desi. Jadi renungan kita sederhana aja ya, kasihnya tidak berujung. Sebenarnya satu kalimat ini kita bisa bicara berjam-jam jangan-jangan ya, tetapi bukan itu maksudnya ya. Tetapi adalah bagaimana kasih Tuhan itu betul-betul sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saya percaya di semua yang hadir di ruangan ini punya persoalannya masing-masing dan punya pengalaman dengan Tuhan masing-masing. Ada yang barangkali sangat senang dengan Tuhan luar biasa, ada yang maaf mungkin ngomel ya, doanya nggak dijawab misalkan.
gitu ya. Tapi yang saya ingin katakan, apapun yang terjadi, kasih Tuhan itu luar biasa. Ya, nggak ada satupun di dunia ini yang seperti itu. Ya. Oke. Nah, kasih Allah yang bagaimana sih yang nggak berujung itu? Kasih Allah yang menghidupkan dan menyelamatkan kita. Dan saya yakin kita semua ingin selamat. Ya. Kalau ada yang nggak ingin selamat, saya juga bingung. Terus mau ngapain hidup di dunia ini? Ya, hanya cuma mau senang-senang aja gitu. Saya rasa bukan itu maksudnya. Ya. Tapi kasih Allah itu yang menghidupkan dan menyelamatkan kita. Menghidupkan ini misalkan contohnya apa sih dalam situasi pandemi yang sangat tidak menentu, kita masih punya harapan-harapan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita tahu Allah mengasihi kita. Cuman itu kok. Bukan karena kita hebat, kita karena prokes nggak sakit dan sebagainya. Saya rasa bukan itu. Itu terlalu sepele. Ya. Tapi yang kita bisa lihat bahwa sepanjang kehidupan kita selama pandemi ini, saya tahu ada jatuh bangun, ada hal-hal yang sulit dan sebagainya. Mungkin secara ekonomi dari masing-masing kita sendiri, saudara-saudara kita, atau tempat kita bekerja atau berusaha dan sebagainya. Tapi kita yakin bahwa tetap kasih Tuhan itu menghidupkan dan menyelamatkan. Ya sangat sederhana sebenarnya untuk mengelaborasi kasih Tuhan itu. Mungkin Desi boleh dibacakan ayatnya ini, Desi, Efesus 2, 4 dan 5, silakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Ya. oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, Ya. telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh Yes. kasih karunia kamu diselamatkan. Terima kasih, Desi. Ini ayat saya pribadi merasa sangat komplit ya, dan luar biasa ya. Kalau kita jalankan aja ini ayat, sebenarnya hidup kita hari lepas hari akan jauh lebih baik. Masalahnya kadang-kadang kita suka nggak menghargai gitu. Bagaimana Allah sudah mengasihi kita ya. Nah, saya ulang, ini ayatnya yang bagus sekali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Wih, keren kan itu. Allah yang kaya dengan rahmat. Saya rasa ini sesuatu statement yang luar biasa. Lalu apa dikatakan di sini? Oleh karena kasih-Nya yang besar. Tuh, bukan karena kasih-Nya yang kecil atau yang apapun gitu. Ini kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Nggak kepada orang lain, kepada kita. Terus apa? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan ini yang paling keren. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Sebenarnya kita tuh kan harusnya udah mati. Sudah nggak ada harapan apapun. Tapi kita diselamatkan. Kenapa? Kasih karunia. Ayat ini sering kita dengar ya. Meskipun kadang-kadang bisa disalahgunakan juga untuk aliran-aliran doktrin tertentu. Saya nggak mau katakan karena ini di ranah umum, nanti ada yang ngomel sama saya ya. Tapi yang saya ingin katakan, ayat ini sangat luar biasa, sangat powerful, dan kita harus taat atas ayat ini ya. Saya ulang sekali lagi ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, udah kaya dengan rahmat, kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, waduh tambah keren lagi tuh. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kamu tuh maksudnya kita sekalian. Saya nggak tahu mesti bicara apa lagi sebenarnya kalau sudah ayat ini. Sebenarnya kita itu harusnya gimana sih mengasihi Tuhan gitu. Ya, kadang-kadang kita suka bertanya-tanya kan, mesti apa lagi sih Tuhan gitu kan. Sebenarnya sederhana kok mengasihi Tuhan itu.
Saya rasa Tuhan kita itu Tuhan yang nggak macem-macem, ya, nggak minta ini kayak minta itu segala macam, enggak. Kita aja kadang-kadang suka bikin-bikin sendiri gitu, ya, padahal enggak seperti itu. Oke, bisa sebentar ya. Oke, oke. Lalu apa nextnya? Allah itu ingin kita menjadi seperti Dia di dalam hal mengasihi. Waduh, ada yang bilang ini sih nggak mungkin Pak katanya, atau Bu nggak mungkin, masa kita bisa seperti Dia dalam hal mengasihi. Saya pikir kalau kalau belum dijalankan nggak ada kata nggak mungkin. Ya, dulu juga sama, barangkali saya juga kalau ditanya seperti ini saya bingung sendiri. Tapi pelan-pelan makin mengerti bahwa kita memang harus belajar setiap hari. Harus belajar setiap hari untuk menjadi lebih baik lagi. Kita ini sebenarnya nggak layak diselamatkan kok. Sangat nggak layak. Ya. Termasuk saya, dengan dosa-dosa saya yang pernah saya perbuat. Ya. Nah ini hal yang penting juga untuk kita bisa ingat selalu. Desi boleh izinkan bacakan lagi, Des? Ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, terima kasih Desi. Ini sering kita dengar ya ayatnya, yang menjadi pertanyaan apakah kita melakukannya. Ya, ini kelihatannya simple, ya sederhana, tapi sebenarnya sejujurnya nggak sebegitu sederhana. Ya, dan saya yakin iblis nggak suka kalau kita melaksanakan ayat ini, karena iblis maunya kita supaya nggak mengasihi dan lain sebagainya. Ya, tapi ini ayat salah satu ayat yang pendek, nggak mudah kita lakukan, tetapi harus kita lakukan. Nah, ini yang saya paling seneng ini. Inilah perintahku, wih keren, ya keren. Jadi ini udah diperintah sama Tuhan gitu, bukannya cuman asal denger aja, cuman baca aja Alkitab gitu, enggak. Ya, ini jelas kata-katanya adalah inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saya nggak tahu mesti menjelaskan seperti apa lagi ya, karena bagi saya ini ayat ini udah super jelas, ya tinggal melaksanakannya saja kita bisa dengan baik atau tidak. Ya. Lalu yang kedua di sini lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Pekerjaanmu ini ya bisa macam-macam. Kita bekerja di perusahaan, kita melayani misalkan di Menara Doa Segala Bangsa, kita melayani di gereja, dimanapun. Kita mempunyai bisnis, misalkan bisnis kita besar kecil, ya. Tetapi yang di sini ayatnya ini mengatakan lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sepertinya mudah, sepertinya. Tapi nggak semudah kita membaca ini. Memang untuk menjadi lebih baik itu nggak sesederhana itu. Tetapi memang itu tuntutan yang diminta oleh Bapa kita di surga supaya kita mengerti bahwa apa yang diminta oleh Bapa kita itu selalu adalah yang terbaik. Ya, saya ulang ini ayat yang pertama. Inilah perintahku, ya, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi karena kita sudah dikasih Tuhan, nah inilah kita mendapatkan perintah dari Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi saya pikir sudah cukup jelas ayat ini, ya kita berdoa untuk selalu senantiasa kita bisa laksanakan dengan semaksimal mungkin. Oke, jadi gimana nih ke depannya? Yang pertama, Allah sebentar.
Sebentar ya, ini apa ada sedikit. Oke, mohon maaf. Beberapa hal positif terjadi ketika kita mengasihi. Lalu ada yang bertanya tentunya, kalau kita nggak mengasihi, bagaimana? Ya, nggak ada hal positif yang terjadi, sesederhana itu aja. Nah, lalu orang juga bertanya lagi, kenapa? Ya begitu. Nah, kalau nggak mau mengasihi itu semua terjadi hal positif, rasanya kok ada yang aneh kan? Ada yang nggak benar, gitu. Ya. Ini sederhana tapi penting sekali ya. Lalu yang pertama adalah Allah akan mendengar doa-doa kita. Nah itu yang sudah pasti. Oh ada yang sebagian bilang enggak kok saya udah sering berdoa nggak pernah dijawab. Kan kurang lebih sering kita dengar ya. Saya nggak tahu ya kenapa nggak dijawab tentunya ya. Terus juga ada yang bilang sebenarnya mungkin sudah saya pernah sharing juga di sini. Nggak dijawab juga merupakan jawaban. Terus ada ditambahin bumbu-bumbu, katanya Tuhan tidak menjawab karena Tuhan akan memberikannya lebih baik. Gitu ya. Nggak tahu nyeneng-nyenengin atau gimana, apapun bentuknya ya. Tapi saya percaya bahwa doa-doa kita itu selalu dijawab ya. Masalahnya manusia itu inginnya kalau berdoa langsung kayak makan super mie itu langsung ada bisa dimakan segala bisa dinikmati gitu ya. Silakan Desi ayatnya boleh. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Thank you. Terima kasih Desi. Ini satu statement yang baik saya rasa ya, sederhana ya, dan kita harus yakin dan percaya bahwa ini memang ada, dan karena ada ayatnya pasti tentunya ada dan pasti akan digenapi ya. Aku mengasihi Tuhan sebab, nah ini lucu nih kan, ada sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Artinya kalau coba kita ulas sedikit ya. Kalau Tuhan nggak mendengar dan suaraku dan permohonanku, jangan-jangan kita nggak mengasihi loh. Ya. Nah, ini ayatnya yang bilang begitu kan, bukan saya gitu. Jadi lucu ini ayat ini sebenarnya kalau buat saya pribadi. Saya ulang ya, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Artinya kalau nggak mendengarkan suara dan permohonanku, kita masih mengasihi Tuhan nggak? Kan gitu. Ya, jangan pakai syarat deh kalau mengasihi Tuhan. Ya, kadang-kadang mengasihi manusia kita suka pakai syarat loh, banyak termasuk saya. Gitu ya. Ada hal yang kalau nggak disukai, kadang-kadang kita tuh bisa derajat kasih kita tuh bisa turun. Habis dia begitu sih, gitu kan. Nggak ada sopan santun lah, inilah itu segala macam. Pokoknya banyak alasan deh, gitu. Ya. Tapi Tuhan kita tuh memang benar-benar luar biasa dan nggak salah kita mengasihi Tuhan kita. Ya. Kalau masih ada yang bilang salah juga nggak apa-apa sih, ya, karena itu kan keputusan masing-masing. Tanggung jawabnya juga masing-masing. Tapi saya yakin yang ada di ruangan ini semua percaya dan mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Ya, apalagi nih. Lalu nextnya apa? Allah akan memberikan kita kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ya, waduh, penting banget nih. Ya, kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kalau misalkan cuma satu gimana? Kehidupan aja. Nggak cukup. Bagaimana kalau dua, kehidupan dan kebenaran? Kurang cukup juga. Supaya komplit, kita harus tiga-tiganya. Allah memberikan kita semuanya, kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ya. Kelihatannya sederhana, tapi kalau untuk menjalankannya dengan benar,
Saya pikir nggak sesederhana itu. Ya, tetapi dengan kesungguhan kita, saya percaya bahwa ini semua kita bisa kita lakukan dengan baik. Ini ayat yang paling sering populer sekali. Silakan Desi, Amsal 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Yes, makasih Desi. Nah ini ayat yang sering kita dengar ya, tapi intinya adalah siapa yang mengejar kebenaran dan kasih. Kembali lagi, kata dan kasih itu menjadi pelengkapnya. Ya, akan memperoleh yang tadi disebutkan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Jadi kalau kata kasihnya nggak ada di situ atau perbuatan kasihnya kita tidak lakukan, tidak akan bisa kita mendapatkan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Sepertinya enak ya dan sederhana ya. Tapi kalau mau menjalankan dengan benar, saya yakin nggak sesederhana itu. Tapi kita percaya Tuhan akan terus menguatkan kita. Oke, mungkin ini tadi yang kedua, ini yang ketiga, Allah akan mengasihi dan mencintai kita ya. Saya percaya ya, terutama yang ada di ruangan ini semua sudah merasakan ini ya dengan luar biasa. Dari kesaksian-kesaksian yang saya pernah dengar di ruangan Zoom ini, saya percaya bahwa ini memang Tuhan tuh berkarya, ya. Sehingga banyak sekali orang-orang yang aktif di ruangan ini itu diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Ya. Silakan Desi. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ya, terima kasih. Ini sangat valid ya hari-hari ini tentunya dengan situasi perang di sana itu ya yang jauh-jauh itu di sana kita kalau lihat TV kita betul-betul nggak tahu untuk mengatakan apa bagaimana penderitaan orang ya yang mengalami peperangan itu ya kita nggak tahu harus bisa membantu apa nggak mengerti saya juga tapi saya menangis dan saya berdoa Tuhan lunakan hati para pemimpin itu supaya jangan korban terus bertambah lagi. Ya oke, orang banyak juga mengadil. Mungkin di sana udah nggak percaya sama Tuhan. Oke, lalu gimana? Tugas kita untuk membawa kabar baik ini kepada mereka. Mungkin melalui peristiwa-peristiwa yang kurang enak. Nah, namun hal yang perlu kita lakukan, kita terus harus berdoa untuk mereka. Tadi Pak Pastor Joshua juga sudah mendoakan. Dan saya pikir itu yang luar biasa. Ya. Mari kita ambil bagian. Siapapun yang ada di ruangan ini, yang ada 70 lebih orang, ambil 1-2 menit pagi hari. Sebelum kita melakukan kegiatan yang lain, kita berdoa untuk mereka. Ya, saya percaya doa orang benar. Akan ada ayatnya ya. Besar kuasanya. Ya. Oke, yang mungkin ini salah satu yang terakhir jangan-jangan deh. Ini yang keempat ini saya kira yang paling powerful ya. Allah menutupi dosa-dosa dan rasa bersalah kita. Nah ini waktu awalnya saya baca ayat ini saya juga bilang, wih luar biasa ya. Belum terlalu ngerti sebenarnya. Dulu baca ayat ini tuh nggak ngerti. Ya, tapi makin hari makin mengerti dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang nggak enak yang kita harus lalui dalam kehidupan kita ya. Sehingga kita bisa mengerti ayat-ayat ini berkata apa. Kalau semua tadi saya katakan kalau semua mulus-mulus aja itu biasanya rema ayat itu nggak dalam ya. Biasanya cuma dangkal aja. Ya dibaca-baca, ngerti nggak? Yang ngerti lah begitu. Tapi wisdomnya tipis sekali. Ya, nggak mengerti apa itu sebenarnya. Silakan Des. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Terima kasih Desi. Ini kata-katanya ini pendek-pendek ya di sini luar biasa ya. Ini tapi kata-katanya itu yang terutama kasihlah sungguh-sungguh. Ya ini yang mesti di garis bawah itu sungguh-sungguh. Ya.
Kalau kasihlah aja kadang-kadang kita bisa sungguh-sungguh dan nggak sungguh-sungguh. Tapi ayat ini memang luar biasa dan ayat ini memang sangat penuh rema ya. Kalau kita udah mengerti ayat-ayat itu, memang nggak semudah bacanya, tetapi artinya tuh sangat dalam, luar biasa ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah ini yang paling enak, yang paling keren. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Wih, saya nggak tahu ngejelasinnya gimana ini biar bapak-bapak yang belajar teologi bisa menjelaskan nanti satu hari. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Jadi kalau kita nggak mengasihi, ya nggak sungguh-sungguh, ya dosa-dosa kita ya nggak ada yang nutupi. Menurut saya sesederhana itu. Ya, kita nggak perlu menjadi ini, menjadi itu. Kalau kita nggak melaksanakan kasih orang lain dengan sungguh-sungguh, dosa kita tuh nggak ada yang menutupi. Ini keren banget dan saya waktu saya siapkan ini presentasi ini saya bilang aduh ini ayat sangat powerful, ya, powerful banget gitu loh. Ya. Memang pendek tapi ini luar biasa dan kita sungguh diberkati. Oke, rasanya itu sudah selesai ya dan saya ulas aja sedikit kenapa jadi tidak berujung. Ya, sebenarnya masih banyak yang lain ya, tapi saya pikir beberapa ayat tadi kalau kita bisa jalankan dengan baik, maka saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan semakin berkenan di mata Tuhan. Sebenarnya apa sih kehidupan kita ini? Mau apa sih misalkan? Hidup kita ini, kalau kita ditanya gitu, mau apa kita ini? Mau jadi lebih baik, ya kan? Mau masuk surga tentunya. Ya. Apa pertanyaannya apa sesederhana itu? Ya kan? Apa begitu sesederhana itu? Maksud surga begitu sesederhana itu? Saya pribadi bukan nggak percaya bilang oh diselamatkan atau apa, tapi kita harus melakukan bagian kita. Ya kalau enggak, saya khawatir surga jadi murahan. Nah kalau surga sudah murahan, minta maaf ya, kita capek-capek aja lah. Ada doa pagi, doa siang, doa malam, setiap hari gitu. Untuk apa? Karena surganya murahan. Dan saya yakin surga itu sangat luar biasa, sangat mahal. Ya. Tapi kita bisa berjalan ke sana. Ya, dengan segala pemenuhan atas tindakan-tindakan kita, ya supaya kita bisa semakin baik setiap hari. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih juga punya intensi yang sama. Seperti saya, kita ingin menjadi lebih baik setiap hari. Nggak mudah, ya, tetapi itulah yang kita bisa lakukan. Ya, selebihnya Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi nggak berujung, ya, tenang aja, ya. Tetap Tuhan akan mengasihi kita. Tetap Tuhan akan setia meskipun kita tidak setia. Kan ada ayatnya itu. Jadi nggak usah khawatir, tapi kembali lagi jangan anggap enteng, jangan anggap surga murah. Ya, saya percaya kalau surga dianggap murah, ada yang sedih loh. Ya, ya ada yang sedih. Ya, luar biasa sedihnya. Karena dianggap kayak kaleng-kaleng aja itu surga gitu. Ya, enggak begitu. Ya, enggak, sangat enggak gitu. Tapi kita percaya dengan kesungguhan kita, Tuhan itu enggak pernah meninggalkan kehidupan kita. Saya sudah ngalamin 2 tahun terakhir ini, jungkir balik di tengah permasalahan yang saya harus hadapi. Tapi Tuhan enggak pernah meninggalkan saya. Benar-benar Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Jadi waktu Pastor Ben minta, saya ingat kasih Tuhan itu, keesokan harinya langsung pagi-pagi saya
langsung jawab ke Pastor Ben, sebab saya takut lupa, nanti judulnya, temanya bisa lain, saya nanti ngomongnya nggak jelas gitu. Ya, tapi dengan kita sudah jelas kasih Tuhan yang nggak berujung, saya pikir kita harus bersyukur. Ya, Tuhan terlalu baik. Saya nggak jemu-jemu untuk mengatakan ini. Bukan Tuhan baik, Tuhan terlalu baik. Masalahnya kadang-kadang kita nggak sadar aja. Ya, baik. Saya ingin tutup dalam doa, dan sudah itu saya izin kepada Pastor Hebron dan Pastor Ben dan teman-teman untuk meninggalkan ruangan ini. Ya, terima kasih. Ya, saya sungguh diberkati. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih untuk waktu yang singkat ini. Kami bisa mendengarkan beberapa ayat yang sungguh luar biasa, yang sungguh menguatkan kita semua, Bapak. Terkadang kami suka lupa bahwa Engkau tuh sungguh-sungguh mengasihi kami. Begitu ada masalah, kadang-kadang kami lupa bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, yang kasih-Nya tidak berujung. Ampuni kami, Bapak, ampuni kami atas keteledoran kami dan kekurangan kami dalam mengerti bahwa kasih Engkau itu kepada kami sungguh tidak ternilai, sungguh luar biasa. Kami percaya bahwa kami bisa menjadi lebih baik setiap hari apabila kami mengingat bahwa kami dikasih Engkau dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami mengucap syukur bahwa di tengah suasana yang masih kurang menentu dan lain sebagainya, banyak anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.